hormati, yaitu Bapak Dr. Sakirman, MSI, selaku pengampu mata kuliah ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas makalah filsafat dengan judul sudah saya sebutkan tadi, yaitu filsafat perkawinan dalam hukum keluarga Islam. Langsung saja, sekapur siri. Islam memandang bahwa perkawinan adalah institusi suci yang tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga spiritual dan sosial. Nah, perkawinan merupakan bagian dari ibadah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemuliaan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Atau an-nikahu sunnati faman rahiba asunati falaysa minni. Masya Allah. Selanjutnya, dalam pandangan filsafat hukum Islam, perkawinan itu memiliki tujuan untuk mewujudkan maqasid syariah. Yang pertama adalah menjaga agama atau hifdzuddin, kemudian menjaga jiwa, hifdzun nafs, kemudian menjaga keturunan, hifdzun nasl, dan menjaga kehormatan, yaitu hifdzul aqid. Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat yang menuntut adanya reinterpretasi terhadap makna perkawinan agar tetap relevan dengan realitas modern. Apa itu perkawinan? Tentu yang belum menikah, kita hanya mengetahui artinya, tapi belum mengetahui makna sesungguhnya perkawinan itu. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini catatan cukup jelas karena berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dalam fikih, mazhab Hanafi mendefinisikan nikah itu sebagai akad untuk memperoleh hak istimta. Ya, kemudian mazhab Maliki dan Syafi'i juga memandang nikah itu sebagai akad untuk legalitas hubungan suami istri. Sedangkan Said Sabiq menegaskan bahwa nikah adalah bagian dari sunatullah. Nah, selanjutnya adalah hakikat dan filosofi perkawinan. Dalam konstruksi hukum keluarga Islam, hakikat perkawinan tidak sekedar diposisikan sebagai kontrak legal formal antara dua individu, melainkan institusi normatif transdental yang mempresentasikan kehendak ilahi dalam mewujudkan tatanan kehidupan bersama. Secara filosofis, perkawinan itu mencerminkan fitrah keberadaan sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Ayat ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan manifestasi dari sistem penciptaan yang berpasang-pasangan, yang bertujuan menjaga keteraturan dan kesinambungan hidup. Dalam keluarga Islam, hal ini mengandung makna bahwa perkawinan adalah institusi yang dirancang secara ilahiyah untuk menyalurkan kebutuhan fitrah manusia secara bermartabat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pernikahan atau perkawinan itu bukan hanya sebatas dua sepasang manusia, tetapi ternyata ada makna perkawinan sebagai misakon khalis atau perjanjian yang agung. Perkawinan bukan hanya sekedar kontrak sosial ya antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan sebuah ikatan suci dan perjanjian yang kuat.
yang dalam Al-Quran disebut dengan misaqon khalizon. Mujahid menjelaskan misaqon khalizon dalam Quran surat An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum misaqon khalizon. Imam Mujahid menafsirkan misaqon khalizon ini sebagai akdan wasikon muakadan, yakni ikatan kokoh yang ditekankan. Sedangkan Said Qutb menguraikan bahwa misaqon khalizon merupakan perjanjian akad nikah atas nama Allah, sehingga perjanjian itu kuat. Dalam artian perjanjian antara hamba dengan Tuhan. Itulah yang kita pahami bahwasanya pernikahan itu bukan hanya sebatas perjanjian kita dengan istri kita, tapi perjanjian antara hamba dengan Tuhannya. Dengan demikian, baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjaga perjanjian perkawinan yang telah terikrar sebagai misaqon khalizon. Nah, ikatan ini menuntut komitmen bersama dalam menjaga atau menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, serta menegakkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Nah, secara tujuan perkawinan dalam perspektif filsafat hukum Islam, dari perspektif filsafat hukum Islam, perkawinan ini memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar hubungan legal antara dua individu. Nah, perkawinan merupakan institusi yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, menciptakan masyarakat yang berakhlak, serta sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan memahami tujuan dan fungsi ini, perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjaga tatanan kehidupan sosial yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk membentuk sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian, apa tantangan modern terhadap institusi perkawinan itu sendiri? Nah, perkawinan itu sebagai institusi sosial dan keagamaan mengalami berbagai tantangan seiring dengan perubahan zaman. Nah, nilai-nilai tradisional ya yang selama ini menopang institusi ini mulai bergeser karena salah satunya adalah pengaruh globalisasi, kemudian kemajuan teknologi, urbanisasi, dan transformasi budaya. Beberapa tantangan utama yaitu meliputi dari pergeseran nilai sosial. Di antaranya adalah generasi muda kini lebih mengutamakan pendidikan, karir, dan kebebasan pribadi daripada menikah dini. Mohon maaf, menikah dini bukan berarti menikah di bawah usia ya. Menikah dini tanda kutip adalah menikah yang sesuai usia ideal. Nah, data BPS menunjukkan tren penurunan angka pernikahan usia muda yang mencerminkan perubahan cara pandang terhadap makna pernikahan. Karena kalau dilihat dari data Bimas Islam atau dari Kementerian Agama, pemuda atau remaja atau usia yang sudah lewat dari regulasi yaitu 19 tahun, mereka tuh lebih dominan terhadap karir, jadi lebih ke karirnya. Karena kalau zaman dulu itu lebih berbeda, jadi faktor-faktornya pergeseran sosial ini yang mempengaruhi terhadap minat terhadap remaja atau usia ideal itu untuk menikah lebih cepat. Kemudian keterlambatan usia nikah ini juga salah satu tantangan modern terhadap institusi perkawinan. Ini yang teman-teman yang masih jomblo ataupun yang sudah merencanakan untuk menikah, saya doakan segera menikah. Karena ini juga mempengaruhi terhadap eksistensi perkawinan itu tersendiri. Nah, termasuk keterlambatan usia nikah. Banyak pasangan menunda pernikahan karena alasan ekonomi. Ini sangat klasik. Memang rata-rata mereka menganggap alasan ekonomi ini menjadi salah satu faktor mereka menunda suatu pernikahan. Kemudian kematangan emosional dan tekanan sosial. Nah, hal ini berdampak pada menurunnya angka kelahiran dan berubahnya struktur keluarga menjadi yang lebih longgar. Selanjutnya adalah tingginya angka perceraian. Nah, perceraian ini Masya Allah meningkat sangat signifikan ya, dari 400.000
ya 405.056 kasus di tahun 2018 itu bertambah menjadi 479.268 kasus itu di tahun 2023. Ini jadi berapa ini? Berapa puluh kasus yang meningkat dalam perceraian. Nah, faktor penyebab utama meliputi kurangnya komunikasi, ketidaksiapan mental, dan pengaruh media sosial. Ini sangat berpengaruh terhadap tingginya perceraian. Kemudian kohabitasi dan nikah siri. Apa kohabitasi ini? Yaitu hidup bersama tanpa ikatan atau bahasanya kumpul kebo. Ini juga mempengaruhi tentang eksistensi perkawinan itu sendiri. Kemudian nikah siri juga menjadi salah satu alternatif yang dipilih sebagian masyarakat ya. Meskipun mengandung resiko, mereka tetap mengambil dalam artian ya menikah siri tersebut. Ini ya juga mempengaruhi tentang eksistensi perkawinan. Kemudian teknologi reproduksi modern, yaitu salah satunya adalah inovasi seperti bayi tabung, suroget, model ya, dan pembekuan sel telur membawa tantangan etis dan hukum, khususnya terkait nasab dan hak waris dalam perspektif Islam. Dampak selanjutnya yaitu urbanisasi dan globalisasi. Dan selanjutnya adalah kebutuhan revitalisasi nilai perkawinan. Nah, untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan pendekatan baru ya dalam membina rumah tangga, termasuk pendidikan pranikah, atau kalau di Kementerian Agama itu ada bimbingan remaja usia sekolah, kemudian ada bimbingan perkawinan yang dilaksanakan sebelum para calon pengantin ini akad. Biasanya dilaksanakan namanya binwin atau bimbingan perkawinan. Kalau dulu namanya sucatin, khusus calon pengantin. Serta sinergi antara negara, masyarakat, dan institusi agama. Jadi kesimpulannya, perkawinan dalam Islam ini bukan hanya sekedar akad legal formal antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan institusi suci yang memiliki makna filosofis, teologis, dan sosial. Para ulama dari berbagai mazhab ya mendefinisikan nikah itu sebagai ikatan syar'i yang sah untuk melegitimasi hubungan suami istri dalam bingkai hukum syariat. Nah, secara filosofis, perkawinan ini merupakan manifestasi dari sunnatullah. Allah menciptakan segala sesuatu itu secara berpasang-pasangan. Itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberpasangan adalah fitrah manusia yang harus disalurkan melalui jalan yang bermartabat, yakni pernikahan. Nah, Islam memaknai perkawinan itu sebagai misakon kholizan atau perjanjian yang agung, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 21. Ini bukan kontrak biasa, tetapi perjanjian spiritual yang mengikat kedua pihak dalam tanggung jawab, keadilan, kemudian kasih sayang. Nah, hubungan suami istri itu harus terjalin secara ma'ruf atau diakhiri dengan adil dan tidak dapat dipertahankan. Jadi ini presentasi yang bisa Eri sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selebihnya saya kembalikan ke Pak Dokter. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.